Pernah dengar tentang Gog dan Magog? Dalam kepercayaan Kristen, mereka bukan cuma nama asing dari zaman dulu. Tapi mereka adalah simbol kekuatan gelap yang bakal muncul di akhir zaman. Siapa mereka sebenarnya? Dari mana asalnya? Dan kenapa nama mereka disebut dalam nubuatan yang menegangkan banget? Dalam kitab Kejadian 10:2 tertulis bahwa Magog adalah salah satu keturunan Yafet, anak Nuh. Artinya, secara historis, Magog itu adalah nama bangsa, bukan cuma individu. Mereka termasuk dalam daftar tabel bangsa-bangsa catatan awal tentang asal-usul suku-suku manusia setelah air bah besar. Menurut tradisi kuno, Magog dan keturunannya menetap di wilayah utara tanah Kanaan, tepatnya di utara Israel. Banyak sejarawan dan penafsir Alkitab percaya bahwa wilayah ini mengacu pada daerah yang sekarang kita kenal sebagai Rusia bagian selatan, Ukraina, Georgia, hingga Turki bagian timur. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, bahkan menulis bahwa keturunan Magog dikenal oleh orang Yunani sebagai bangsa Scythia, suku pengembara bersenjata, liar, dan ditakuti, yang tinggal di padang rumput luas Eurasia. Dalam berbagai tradisi, Magog sering digambarkan sebagai bangsa kuat yang akan muncul di akhir zaman. Nama ini akhirnya muncul kembali dalam nubuatan besar di kitab Yehezkiel 38-39. Sebagai bagian dari koalisi jahat yang dipimpin oleh Gog dari tanah Magog, yang akan menyerang Israel di masa akhir. Dan anehnya, nama Magog juga kembali muncul dalam kitab Wahyu 20:58, sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang dikumpulkan oleh iblis setelah 1000 tahun masa damai untuk berperang melawan umat Tuhan. Jadi dari catatan silsilah di Kejadian hingga nubuatan akhir zaman di Wahyu, Magog bukan sekadar bangsa kuno, tapi simbol kekuatan besar yang akan kembali mengguncang dunia. Pertanyaan bagus, kalau Magog adalah bangsa, lalu siapa Gog? Dalam Yehezkiel 30:82, Gog disebut sebagai raja dari negeri Magog, pemimpin Rosh, Meseh, dan Tubal. Artinya, secara literal, dia adalah tokoh pemimpin, seorang figur kuat yang berasal dari wilayah utara, kemungkinan besar kawasan yang kini dikenal sebagai Rusia, Kaukasus, atau Asia Tengah. Tapi, banyak penafsir Alkitab meyakini bahwa Gog bukan sekadar nama orang. Dia adalah simbol kekuatan jahat, figur antikristus, atau pemimpin besar dari koalisi bangsa-bangsa yang akan melawan umat Tuhan di akhir zaman. Nama Gog tidak muncul di tabel bangsa-bangsa Kejadian 10. Itu membuat banyak penafsir menganggap Gog bukan nama historis, tapi lebih bersifat profetik atau simbolik. Gog mewakili perlawanan puncak terhadap Tuhan dan umatnya yang akan terjadi menjelang penghakiman terakhir. Dan menariknya, dalam Wahyu 25:8, setelah 1000 tahun masa damai milenium, Iblis dilepaskan dari penjara dan langsung menghasut Gog dan Magog sebagai simbol terakhir pemberontakan besar terhadap kerajaan Allah. Artinya, nama Gog di sini bisa mewakili satu roh pemberontakan kuno yang terus muncul sepanjang sejarah dan akan mencapai puncaknya di Gog bisa jadi raja literal dari utara, teks Yehezkiel, simbol kekuatan jahat kolektif, pemimpin akhir zaman semacam antikristus, atau bahkan entitas spiritual yang berulang dalam sejarah manusia dari zaman Yehezkiel sampai zaman Wahyu. Dan yang pasti, Gog akan muncul di akhir zaman, memimpin pasukan besar untuk melawan Tuhan, dan akan dihancurkan dalam penghakiman terakhir. Bener banget. Tafsir soal Gog-Magog itu memang luas banget, bahkan kadang kontroversial. Beberapa tafsir klasik menyebut bahwa Gog adalah Antiochus Epiphanes, Raja Seleukia yang menindas bangsa Yahudi sekitar abad kedua sebelum Masehi. Dialah yang mencemari bait suci dan menindas umat Tuhan, hingga memicu pemberontakan Makabe. Dalam pandangan ini, Gog dianggap sebagai lambang penindas historis, musuh nyata yang pernah muncul dalam sejarah umat pilihan. Tafsir futuristik
terutama dari tradisi Kristen eskatologis, menganggap Gog sebagai lambang dari Antikristus, sosok akhir zaman yang akan muncul untuk memimpin pemberontakan global melawan Allah. Gog dilihat sebagai figur nabi palsu, pemimpin militer, atau penguasa totaliter yang membangkitkan kekuatan dunia untuk menyerang Yerusalem menjelang hari penghakiman. Bahkan dalam tafsir zaman modern, Gog-Magog sering dikaitkan dengan kekuatan militer tertentu. Pada era Perang Dingin, banyak yang menyebut Magog sebagai Rusia atau Uni Soviet. Di abad ke-21, beberapa penafsir bahkan mencoba menghubungkannya dengan aliansi Timur Tengah, koalisi Asia, atau bahkan teori konspirasi global. Ada juga yang melihat Gog sebagai simbol kekuatan politik, teknologi, dan ideologi yang memberontak terhadap nilai-nilai ketuhanan. Tapi yang menarik, Gog dan Magog juga disebut dalam tradisi Islam sebagai Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak yang dikurung di balik dinding Zulkarnain, dan akan dilepaskan menjelang kiamat. Walaupun konteksnya beda, keduanya sama-sama muncul di akhir zaman, dan sama-sama membawa kekacauan global sebelum hari penghakiman. Jadi simpulannya, Gog bisa merujuk ke tokoh nyata, simbol jahat, atau bahkan kekuatan spiritual politik global. Tafsirnya bisa historis, alegoris, profetik, atau apokaliptik, tergantung dari sudut pandang kitab dan zaman. Tapi semua sepakat, Gog-Magog bukan sekadar kisah mitos, mereka adalah peringatan bahwa akan ada masa di mana dunia menghadapi benturan besar antara kegelapan dan terang. Dan pada akhirnya, siapa Gog itu bukan soal nama, tapi soal siapa yang berdiri melawan Tuhan di akhir segalanya. Kenapa Gog-Magog penting banget? Karena mereka bukan cuma tokoh sejarah, tapi simbol kekuatan akhir zaman yang akan muncul lagi. Bukan cuma satu kali, tapi muncul berulang dalam nubuatan sebagai musuh besar rencana ilahi. Dalam Perjanjian Lama, khususnya Yehezkiel 38-39, Gog digambarkan sebagai pemimpin dari tanah Magog yang akan memimpin pasukan besar dari utara dengan maksud menyerang Israel. Tapi Tuhan sendiri akan menghancurkan mereka secara langsung dengan gempa bumi, hujan batu, dan api dari langit. Ini bukan sekadar perang biasa, tapi perang kosmik antara kuasa duniawi dan kuasa ilahi. Tapi yang bikin mereka makin penting, Gog-Magog muncul lagi di kitab Wahyu 20, 7-10. Bagian terakhir Alkitab. Di sini setelah 1000 tahun damai, milenium, iblis dilepaskan dan langsung menyesatkan bangsa-bangsa di seluruh bumi. Gog dan Magog disebut sebagai pemimpin dari pasukan global yang jumlahnya seperti pasir di laut. Mereka mengepung kota orang kudus, tapi Tuhan mengirim api dari langit dan membinasakan mereka. Lalu iblis dilemparkan ke lautan api untuk selamanya. Artinya, Gog-Magog bukan sekadar bangsa kuno. Mereka simbol dari pemberontakan terakhir manusia terhadap Tuhan. Mereka mewakili kekuatan duniawi, sistem jahat, atau ideologi yang menolak kehendak ilahi. Jadi dalam pandangan Kristen, Gog-Magog bukan kisah masa lalu, tapi nubuatan masa depan. Ketika manusia merasa paling berkuasa, ketika dunia terlihat stabil, justru saat itulah kekuatan gelap bangkit dan perang terakhir dimulai. Dan setelah Gog-Magog dihancurkan, penghakiman terakhir terjadi. Langit dan bumi lama lenyap, dan hadirlah Yerusalem baru, tanpa kematian, tanpa air mata. Maka kenapa Gog-Magog penting? Karena mereka adalah pengingat bahwa dunia ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada akhir, akan ada pengadilan, dan pada akhirnya, hanya kebenaran yang akan bertahan. Di episode berikutnya kita bakal bahas, sebenarnya Gog-Magog ini tinggal di mana sih? Apakah mereka udah bangkit atau masih tersembunyi di balik misteri dunia modern? Kalau kamu tertarik dengan kisah-kisah akhir zaman dari sudut pandang Alkitab, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena dunia ini makin hari makin mendekati sesuatu yang besar.